bagaimana menjawab kepada orang yang mengatakan salaf merasa paling benar? Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar, dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Jangan sombong, jangan merasa bahwa terlalu pedenya kelebihan seperti Wahabi. Wahabi begitu jadinya, jadi sombong. Dia belajar ingin benar, merasa ini benar, dan pasti mereka lah, hanya mereka yang paling benar, yang lain salah. Jadi kelebihan, jadi kayak iblis, kayak setan. Ya, jadi kayak Azazil jadinya. Dakwah salaf bukan dakwah yang paling benar, dakwah yang benar. Kalau kalian tuh bilang paling, seolah-olah yang bukan dia benar juga. Yang bukan dakwah salaf di dalamnya pasti ada bid'ahnya, pasti ada bid'ahnya. Padahal banyak hal yang mereka salah-salahkan, sekarang baru ketemu dengan dalilnya. Yakin benar mereka akan menjadi ahli surga. Karena kita ahli bid'ah, pasti kita masuk neraka. Oh, ternyata mereka sekarang ikut-ikutan bid'ah, juga ikutan-ikutan sesat. Alhamdulillah ya. Jangan diam, siapa yang mampu lakukan, counter ya, jangan diam. Kita harus bersatu, harus kuat, saling bahu-membahu, dukung-mendukung. Kita harus bikin jaringan, kita harus saling membantu, menolong, mendukung satu sama lain, bekerja sama untuk menangkal ideologi-ideologi fitnah tersebut. Apakah salaf itu golongan paling selamat, Ustaz? Bagaimana menjawab kepada orang yang mengatakan salaf merasa paling benar? Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Adapun yang mengikuti manhaj tersebut belum tentu benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi? Firqah yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Apakah benar manhaj salaf dakwah yang paling benar? Salah. Dakwah salaf bukan dakwah yang paling benar, dakwah yang benar. Kalau kalian bilang paling, seolah-olah yang bukan dia benar juga. Misalnya saya ini paling ganteng di sini, tidak sombong. Kalau ada yang saya bilang saya yang paling ganteng, berarti ada beberapa yang lain yang juga ganteng. Yang benar dakwah salaf adalah dakwah yang benar. Yang bukan dakwah salaf di dalamnya pasti ada bid'ahnya. Maka itu kata-kata, apakah benar dakwah salaf itu dakwah yang paling benar? Salah. Yang benar dakwah salaf dakwah yang benar. Yang bukan dakwah salaf di dalamnya pasti ada penyimpangan akidahnya. Karena ada koridor Nabi dengan para sahabat, tabi'in, ini dakwanya. Lalu ada yang bukan dakwanya dia, pasti di situ nyimpang. Ada satu rel kereta api yang dia nyimpang di situ. Jangan sombong, jangan merasa bahwa terlalu pedenya kelebihan seperti Wahabi. Wahabi itu percaya dirinya bagus, tapi kelebihan jadi sombong. Ya, jadi takabur, percaya diri. Ya, dengan manhajnya, dengan amaliyahnya akan selamat. Tapi jadi kelebihan, jadi sombong, seolah-olah pasti dia selamat dan hanya mereka saja, yang lain tidak akan selamat, yang lain celaka. Itu Wahabi begitu jadinya, jadi sombong. Dia belajar ingin benar, merasa ini benar, dan pasti mereka lah, hanya mereka yang paling benar, yang lain salah. Jadi kelebihan, jadi kayak iblis, kayak setan. Ya, jadi kayak Azazil jadinya. Dengan ibadahnya, dengan keilmuannya, tapi menganggap hanya kelompok mereka saja yang paling benar dan sempurna. Ya, padahal banyak hal yang mereka salah-salahkan, sekarang baru ketemu dengan dalilnya. Ya, dulu nggak mau kunut, sekarang pada kunut. Ya, karena saya sering kali sengaja jadi makmum, sering kali, walaupun kadang di saf paling depan atau saf di belakangnya, walaupun sudah datang lebih dulu, saya sering kali juga memilih jadi makmum. Bukan mau mendata, bukan ya, bukan mau ngabsen siapa yang kunut, enggak gitu. Kebetulan saja saya menyaksikan orang yang dulunya anti kunut sekarang pada kunut, gitu. Yang dulu kalau tasyahud harus utek-utekan begitu, ya seperti ngurek begitu. Sekarang mereka diam saja. Nah, jadi mungkin baru ketemu dalilnya. Dulu anti mengangkat tangan ketika doa, sekarang setidaknya kalau ba'da qobliyah mereka mau ngangkat tangan ketika doa, walaupun ba'da sholat fardu nggak mau, ya nggak apa-apa. Jadi setidaknya mungkin mereka menemukan dalilnya lah, menemukan dalilnya. Ya, yang dulu ziarah kubur dibid'ah-bid'ahkan, sekarang mereka bilang ziarah kubur itu sunnah, walaupun mereka tidak mau ziarah kubur, tapi setidaknya mengakui kesunahan ziarah kubur, walaupun tidak mengamalkan ziarah
kubur. Tetap saja sepertinya kayak ketakutan gitu kalau ziarah kubur, kasihan kujurik apa kasihan firaun. Ya, setidaknya mereka sudah menemukan yang dulu dibidah-bidahkan, disesat-sesatkan, gitu kan. Yang dulu kalau melihat orang NU cium tangan kepada yang lebih tua, kepada guru, itu dibid'ahkan. Sekarang anak-anak mereka juga cium tangan kepada mereka, ya. Ternyata mereka mau dicium tangannya juga. Aduh, ampun, Insya Allah. Setidaknya mulai bertahap mereka mengerti dan menemukan dasar-dasar hukum amaliyah kita yang disalah-salahkan. Dulu mereka mengharamkan salam kepada yang laki-laki, kepada kaum muslimah yang walaupun diyakini terhindar daripada fitnah, artinya dengan tetangga, dengan orang yang dikenal gitu kan, mungkin ketemu di jalan salam gitu kan, atau menjawab salamnya. Dulu mereka mengharam-haramkan dan menentang keras. Sekarang mereka bahkan ada yang menawarkan tumpangan, ada yang begitu ya, bahkan kepada muslimah gitu. Walaupun muslimah kita nggak mau gitu, iya gitu, bukan katanya. Jadi Umi ketika berjalan nih, jalan mau ke majelis, ada mereka yang Wahabi itu Umi mau kemana? Sini Umi bonceng, masa suruh bonceng gitu, kata enggak jangan, kata Umi gitu kan, lebih baik Umi jalan kaki. Ternyata Wahabi juga sekarang sudah mulai segle gitu. Ya, jadi nanti kita di neraka itu banyak temannya ternyata Wahabi yang ikut-ikutan. Karena menurut mereka mungkin di surga itu kurang menggiurkan, kurang teman, nggak ada teman futsal. Ya kan kata mereka kita ini ahli neraka, kata mereka. Mereka yakin benar mereka akan menjadi ahli surga. Karena kita ahli bid'ah, pasti kita masuk neraka. Ternyata mereka sekarang ikut-ikutan bid'ah, juga ikutan-ikutan sesat. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus terus belajar supaya mampu menjawab tuduhan-tuduhan dari fitnah-fitnah Wahabi tersebut. Jangan diam. Siapa yang mampu, lakukan. Counter. Ya, jangan diam. Karena apa? Al-haqqu bila nizamin sayaglibul batilu bin nizam. Kita harus bersatu. Kita harus bersatu, harus kuat. Saling bahu-membahu, dukung-mendukung. Kita harus bikin jaringan. Kita harus saling membantu, menolong, mendukung satu sama lain. Bekerja sama untuk menangkal ideologi-ideologi fitnah tersebut. Karena apa? Kebenaran yang tidak terstruktur akan mudah terkalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Mereka punya sistem, bikin jaringan. Walaupun menyebarluaskan kebatilan, maka kita jangan diam-diam baik. Wahabi mau, aduh, mereka ada video aja, wah, gencar. Video gurunya gencar, artikel gurunya gencar. Ke grup RT, ke grup RW, ke grup DKM masjid. Walaupun ditegur, pada saat itu berhenti. Nanti gitu lagi, itu Wahabi.